warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanifah dengan NIM C1B023103. Baik, di sini saya akan menyerahkan tugas pada pertemuan ke-14 mengenai studi kasus, yaitu tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Ikut saya lampirkan studi kasus dari PT Indonesia Telkom. Baiklah, untuk studi kasus sudah saya lampirkan pada slide sebelumnya, dan di sini saya akan menjawab 6 soal yang tersedia. Untuk soal pertama yaitu identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Yang kedua, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien. Pertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Lalu yang kelima, ada metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Dan soal yang terakhir yaitu, rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Baik, untuk soal yang pertama yaitu identifikasi akar penyebab dan permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Seperti yang tertera pada gambar, untuk yang pertama itu ada masalah penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Untuk akar yang pertama itu ada di manusia ataupun sumber daya manusianya. Yang pertama itu kurangnya pelatihan staf customer service dalam menangani keluhan. Yang kedua, staf tidak memiliki empati ataupun kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, beban kerja yang tinggi menyebabkan respon yang lambat dan tidak fokus. Untuk akar yang kedua itu ada kebijakan ataupun manajemen. Untuk poin 1, kurangnya fokus manajemen terhadap pentingnya kepuasan pelanggan. Yang kedua, tidak ada evaluasi berkala terhadap proses keluhan. Dan yang ketiga, tidak ada insentif untuk penyelesaian cepat dan berkualitas. Untuk akar permasalahan yang ketiga itu bisa dilihat dari proses. Untuk poin 1, prosedur penanganan keluhan berbelit dan tidak terstandarisasi. Untuk poin 2, transfer antar departemen tanpa alur solusi yang jelas. Untuk poin yang ketiga, tidak adanya SLA yang ketat untuk penanganan keluhan. Baik, untuk akar permasalahan yang keempat itu bisa dilihat dari teknologi. Untuk poin 1, sistem CRM tidak mendukung pelacakan keluhan secara efisien. Untuk poin 2, tidak ada integrasi data pelanggan yang memungkinkan personalisasi layanan. Yang ketiga, kurangnya sistem notifikasi untuk update status keluhan pelanggan. Dan untuk akar penyebab yang terakhir, itu bisa dilihat dari informasi dan data. Untuk poin 1, data riwayat pelanggan tidak dimanfaatkan untuk analisis keluhan. Untuk poin 2, tidak tersedia dashboard pelaporan keluhan untuk manajemen. Baik, untuk soal kedua ialah bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien. PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan dengan mengadopsi pendekatan end-to-end berbasis teknologi dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Pertama, integrasi sistem Customer Relationship Management ataupun CRM yang lebih canggih sangat diperlukan untuk mencatat dan melacak seluruh interaksi pelanggan secara terpusat. CRM ini dapat dikombinasikan dengan sistem ticketing otomatis yang memungkinkan distribusi keluhan ke unit terkait secara cepat dan tepat berdasarkan jenis masalah. Kedua, penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan ataupun AI juga sangat membantu dalam menangani keluhan dasar ataupun pertanyaan umum secara real time, mengurangi beban kerja agen manusia dan mempercepat respon awal. Dari sisi sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan intensif dan berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi pelanggan serta penanaman nilai-nilai pelayanan seperti empati, kesabaran, dan orientasi solusi. Selain itu, PT Indonesia Telkom dapat merancang alur kerja yang lebih sederhana dan langsung dengan mengurangi proses birokrasi seperti transfer antar departemen yang tidak perlu. Proses eskalasi juga harus jelas dan terotomatisasi
sehingga keluhan yang lebih kompleks dapat segera ditangani oleh level yang tepat tanpa penundaan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan proses yang cepat, responsif, dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan. Baik, untuk soal ketiga ialah strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan, PT Indonesia Telkom perlu menerapkan strategi berbasis data pelanggan secara menyeluruh. Ini dapat dimulai dengan mengembangkan sistem database pelanggan yang menyimpan riwayat interaksi, preferensi, jenis layanan yang digunakan, hingga histori keluhan sebelumnya. Dengan sistem ini, setiap agen layanan dapat langsung mengakses informasi pelanggan secara lengkap dan merespon keluhan dengan konteks yang relevan. Selain itu, PT Indonesia Telkom bisa mengimplementasikan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan masing-masing segmen. Misalnya, pelanggan premium ataupun korporat dapat diberikan layanan prioritas melalui Executive Account Manager atau jalur komunikasi khusus. Untuk pelanggan reguler, perusahaan dapat menawarkan layanan berbasis preferensi seperti rekomendasi solusi otomatis ataupun opsi komunikasi melalui channel favorit seperti WhatsApp, email, aplikasi, dan lain-lain. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah penggunaan analitik prediktif untuk mendeteksi potensi keluhan sebelum pelanggan melaporkannya, sehingga perusahaan dapat bertindak secara proaktif. Penyesuaian gaya komunikasi juga penting agar terasa lebih personal, misalnya dengan menyebut nama pelanggan ataupun memahami ton komunikasi mereka. Dengan personalisasi yang baik, pelanggan akan merasa lebih dihargai dan terhubung secara emosional dengan perusahaan. Baik, untuk soal nomor 4 ialah bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Komunikasi yang efektif mengenai status keluhan adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan selama proses penyelesaian berlangsung. PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi ini dengan membangun sistem notifikasi otomatis yang memberikan pembaruan berkala melalui berbagai saluran komunikasi seperti SMS, email, ataupun notifikasi dalam aplikasi. Setelah keluhan diterima, pelanggan sebaiknya langsung mendapatkan nomor tiket, waktu estimasi penyelesaian, dan informasi kontak yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Perusahaan juga dapat menyediakan dashboard mandiri dalam aplikasi ataupun situs web, di mana pelanggan bisa mengecek progres penanganan secara langsung. Lebih lanjut, komunikasi tidak hanya harus terjadi saat awal pelaporan, tetapi juga di setiap tahap perkembangan. Misalnya saat keluhan sedang diproses, jika terjadi penundaan, ataupun ketika keluhan sudah tidak ditindaklanjuti. Tim layanan pelanggan juga perlu melakukan follow-up proaktif setelah penyelesaian untuk memastikan bahwa pelanggan puas dan mengetahui bahwa umpan balik mereka itu dihargai. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa perusahaan benar-benar peduli terhadap pengalaman para pelanggannya. Baik, untuk soal nomor 5 ialah metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Untuk mengevaluasi keberhasilan perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan, PT Indonesia Telkom dapat menggunakan berbagai metrik kunci. Pertama, itu bisa menggunakan Customer Satisfaction Score ataupun CSAT, ialah indikator utama yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diterima. Kedua, bisa menggunakan Net Promoter Score ataupun NPS, ialah mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan layanan kepada orang lain yang mencerminkan loyalitas mereka. Ketiga, bisa menggunakan metrik Average Resolution Time, yaitu mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan, yang mencerminkan efisiensi proses. Selain itu, kita bisa menggunakan First Contact Resolution ataupun FCR, ialah indikator penting yang menunjukkan seberapa banyak keluhan yang dapat diselesaikan dalam kontak pertama tanpa perlu follow up. Jumlah keluhan berulang juga menjadi metrik penting karena menunjukkan efektivitas solusi yang diberikan. Churn rate, tingkat pelanggan berhenti berlanggan, dapat digunakan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap retensi. Terakhir, metrik internal seperti tingkat respon agen, waktu rata-rata respon pertama, dan kepatuhan terhadap SLA ataupun Service Level Agreement juga perlu diperhatikan untuk evaluasi kinerja operasional.
Baik, soal nomor 6 ialah rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Dalam jangka panjang, PT Indonesia Telkom harus mengubah paradigma layanan dari reaktif menjadi proaktif dan customer centric. Strategi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah seperti membangun budaya perusahaan yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua proses bisnis. Investasi dalam teknologi digital seperti platform omnichannel untuk layanan pelanggan, pemanfaatan AI dan mesin learning untuk analitik prediktif, serta integrasi data lintas departemen akan memperkuat fondasi hubungan jangka panjang. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menjalin komunikasi dua arah dengan pelanggan melalui survei, komunitas pelanggan, dan forum diskusi untuk menggali insight yang bisa digunakan dalam inovasi layanan. Program loyalitas juga dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan sistem poin, diskon khusus, ataupun akses eksklusif bagi pelanggan setia PT Indonesia Telkom. Juga harus memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan memberikan pengalaman positif dan konsisten. Kunci dari semua ini adalah komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, pengukuran performa secara berkala, dan tindakan nyata berdasarkan umpan balik pelanggan. Dengan demikian, kepercayaan dan loyalitas pelanggan akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Baik, usai sudah penyampaian materi, dan usai sudah saya menjawab soal dari nomor 1 hingga 6. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil soal serta studi kasus sebelumnya. Berdasarkan analisis terhadap tantangan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem layanan pelanggan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan komunikasi yang transparansi. Personalisasi layanan, respon yang cepat, serta keterlibatan aktif pelanggan dalam proses penyelesaian keluhan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengukur kinerja menggunakan metrik yang tepat dan menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada loyalitas, PT Indonesia Telkom dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para pelanggannya. Baik, cukup sudah penyampaian kesimpulan, penyampaian materi, hasil dari studi kasus, dan lain-lain. Izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM serta teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Saya harap apa yang saya sampaikan sekarang dapat berguna untuk kita semua, untuk nanti ataupun di kemudian hari. Saya mohon maaf apabila ada kalimat yang salah, kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.